Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktikum kami, yaitu tentang perlakuan panas, yang mana di sini kami menggunakan AL6061, menggunakan suhu 530 derajat Celcius selama 1 jam, terus kita melakukan normalizing, selanjutnya di egging pada 180 derajat Celcius selama 1 jam. Mungkin bisa di next. Nah, di sini tim praktikum kami yang pertama ada Thomas Valentino, selanjutnya adalah saya sendiri, Zaga Fatlola, selanjutnya adalah Muhammad Taufik, selanjutnya adalah Eka Purbaningrum, yang terakhir yaitu Muhammad Farhan Nafaldi. Mungkin bisa di next. Nah, kita masuk ke outline pembahasan kita pada sore hari ini. Di sini kita mengambil 4 outline. Outline pertama yaitu tujuan praktikum, selanjutnya adalah metode apa sih yang kita gunakan pada saat praktikum. Yang ketiga yaitu skema percobaan, langkah-langkah apa aja yang digunakan. Selanjutnya yang terakhir yaitu hasil dan pembahasan. Oke, bisa di next. Nah, di sini ada tujuan praktikum yang kita lakukan. Kita ada 2 tujuan praktikum. Yang pertama, untuk menganalisis struktur mikro hasil artificial egging aluminium 6061, dan yang kedua, untuk menganalisis sifat mekanik aluminium 6061 hasil artificial egging. Oke, bisa di next. Nah, untuk slide ini kita akan membahas tentang perlakuan panas atau heat treatment, yang merupakan proses penting dalam rekayasa material, khususnya untuk logam dan paduan. Perlakuan panas adalah proses pemanasan dan pendinginan logam dalam kondisi tertentu, untuk mengubah sifat fisiknya tanpa mengubah bentuknya. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan karakterisasi material tersebut, seperti kekerasan, ketangguhan, keuletan, maupun keawetan terhadap kelelahan atau terhadap korosi. Terus untuk adapun beberapa jenis perlakuan panas yang kita gunakan, yang pertama ada annealing, selanjutnya adalah normalizing, yang selanjutnya adalah tempering, dan terakhir yaitu hardening. Dan di sini kami menggunakan normalizing, yang mana normalizing adalah proses di mana baja dipanaskan hingga melewati suhu kritis atau di atas garis A3, sehingga seluruh struktur fasanya itu berubah menjadi austenite. Setelah itu logam didinginkan di udara terbuka. Itu adalah pengertian dari normalizing. Terus tujuan dari normalizing itu apa? Yang pertama, untuk mengembalikan struktur mikro yang sudah merubah karena perlakuan mekanik sebelumnya. Selanjutnya meningkatkan kekuatan dan keuletan logam, dan yang terakhir memperoleh struktur yang lebih seragam atau normal kembali. Mungkin next, Eka. Oke, selanjutnya kita melakukan pelakuan panas atau heat treatment berupa artificial egging pada paduan aluminium, di mana artificial egging ini merupakan penuaan pada aluminium yang di-etch-hardening dalam keadaan panas berlangsung pada temperatur antara 100 derajat Celcius sampai dengan 200 derajat Celcius dengan lama waktu penahanan 1 jam sampai 24 jam. Kemudian temperatur yang digunakan ini akan berpengaruh pada tingkat kekerasan logam paduan aluminium. Untuk material yang digunakan ini yaitu aluminium seri 6061, di mana AL6061 ini memiliki kekurangan pada sifat mekanik, baik dari sifat kekerasan maupun sifat tarik yang rendah. Kemudian dari kekurangan AL6061 itu, pada mekanisme penguatan logam dengan membentuk senyawa baru dan juga mengubah struktur mikronya, itu dilakukan dengan proses perlakuan panas. Kemudian ada komposisi dari AL6061 itu sendiri yang bisa dilihat pada tabel, bahwa kandungan Si sebesar 0,63, kemudian Mg sebesar 0,98, Fs sebesar 0,19, Cu 0,18, kemudian Cr 0,05, Zr 0,10, Ci 0,08, serta ada unsur lain sebesar 0,15. Baik, untuk selanjutnya ada skema percobaan heat treatment
di mana yang pertama ada preparasi sampel AL6061, lalu diberikan solution treatment 530 derajat selama 1 jam. Kemudian di aging pada suhu 180 derajat selama 1 jam. Dan yang terakhir aluminium sudah diberikan perlakuan. Bisa di next. Selanjutnya ada skema percobaan uji metalografi. Yang pertama ada preparasi dulu, lalu ada pengecaan spesimen uji. Kemudian uji metalografi dengan mikroskop optik dengan perbesaran 20 kali dan 50 kali. Kemudian ada hasil uji metalografi dan ada fase yang terlihat pada gambar tersebut. Bisa di next. Dan yang terakhir ada uji percobaan hardness, di mana kita preparasi dulu, baru kita menyalakan alat uji hardness. Kemudian pengujian hardness Vickers pada 5 titik berbeda dan hasil uji hardness akan keluar. Baik, selanjutnya ada hasil dari metalografi yang mana pada pengamatan yang terhadap mikrostruktur pada spesimen AL6061 ini yang telah dilakukan perlakuan dan kemudian di aging selama 1 jam, didapatkan adanya persipitat berukuran kecil dan besar yang mana tersebar secara merata. Nah, dari pengamatan struktur mikro aluminium 6061 ini menunjukkan bahwa pada material ini didominasi oleh fasa matriks aluminium yang tampak sebagai daerah yang terang dan merata pada permukaan spesimen. Selain itu juga terdapat partikel-partikel fasa gelap yang tersebar di dalam matriks tersebut yang merupakan itu sebuah persipitat yaitu Mg2Se. Nah, persipitat ini terbentuk akibat proses presipitasi dari unsur yang tidak sepenuhnya larut dalam perlakuan solid treatment yang mana ini dia mulai mengendap kembali selama proses pendinginan. Nah, dari distribusi persipitat ini didapatkan bahwa persipitat ini bertindak sebagai penghalang atau sebagai penghalang pergerakan dislokasi sesuai dengan yang mana ini sesuai dengan teori dari pengerasan persipitat itu. Next. Setelah dilakukan uji metalografi untuk melihat fasa yang terbentuk, selanjutnya kita melakukan uji hardness untuk menentukan apakah teori tentang presipitasi itu tuh sesuai dengan hasil uji hardness. Nah, di sini kita menggunakan 5 titik pembebanan dengan pembebanan sebanyak 5 kgf. Didapatkan bahwa rata-rata nilai kekerasan sampel uji kita itu sebesar 53,36 HV. Nah, di mana pengurangan ini bisa terjadi pada saat proses normalizing karena kekerasan material bisa berkurang karena struktur mikro yang menyebabkan menurunnya hambatan terhadap pergerakan dislokasi. Selanjutnya kita melakukan pembandingan dengan material AL6061 tanpa adanya heat treatment, yang dimana didapatkan perbedaan yang cukup jauh dari hasil grafik tersebut, di mana hasil uji kami dengan heat treatment aging 180 derajat itu sebesar 53,36 SP, itu lebih rendah dari nilai kekerasan tanpa perlakuan panas sebesar 60,37 SP. Penurunan ini sesuai dengan teori S. Jones et al. Tahun 2018 yang menyatakan bahwa kekerasan akan menurun seiring bertambahnya waktu aging. Hal ini dapat disebabkan karena adanya penggabungan presipitat kembali yang terjadi pada suhu tinggi dan juga waktu tahanan yang lama, dan akan membentuk presipitat yang berukuran lebih besar dan menurunkan nilai kekerasannya. Selanjutnya, adapun kesimpulan dari praktikum perlakuan panas ini yaitu 1. Proses artificial aging pada aluminium 6061 ini menghasilkan persipitat yaitu Mg2Si
yang mana tersebar merata dalam matriks aluminium yang menunjukkan perubahan struktur mikro akibat perlakuan panas tersebut. Struktur mikro yang teridentifikasi ini menunjukkan bahwa morfologi, ukuran, dan distribusi persipitat ini secara langsung dapat meningkatkan kekerasan dan kekuatan dari material tersebut. Yang kedua adalah hasil kekerasan aluminium 6061 mengalami perubahan setelah dilakukan artificial aging, yang mana menunjukkan bahwa perlakuan panas ini mempengaruhi sifat mekanik material secara signifikan. Oke, mungkin itu saja dari kelompok 2 atas presentasinya yaitu mengenai praktikum perlakuan panas pada sore hari ini. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya dimohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.